Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Diardian. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas studi kelayakan bisnis saya dengan nama usahanya itu adalah Najla Fashion, di mana sebuah brand fashion yang hadir untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern dengan desain kekinian, kualitas terbaik, dan harga yang terjangkau. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana Najla Fashion memulai langkahnya dan dari perencanaan hingga analisis kelayakan bisnis, mulai dari aspek pasar, produksi, aspek keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, itu Najla Fashion adalah merek fashion yang berfokus pada produksi dan penjualan pakaian yang berkualitas tinggi dengan desain yang stylish, modis, dan elegan. Kami percaya bahwa fashion tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga cara untuk mengekspresikan identitas, kepribadian, dan gaya hidup. Slide selanjutnya ini ada logo, visi misi, dan lokasi. Di sini ada gambar logo Najla Fashion, di mana warna emas dan pastel lembut. Emas ini melambangkan kemewahan, prestige, dan kualitas tinggi, mencerminkan eksklusivitas Najla Fashion. Pastel lembutnya seperti pink atau putih memberikan kesan feminim dan hangat sesuai untuk wanita yang ingin tampil anggun dan stylish. Icon siluet pakaian atau hangernya melambangkan dunia fashion dengan kesan chic dan praktis, menggambarkan produk berkualitas yang mendukung gaya pribadi pelanggan. Visinya menjadi merek fashion terpercaya, mengedepankan kualitas, gaya, dan kepuasan pelanggan. Misinya menyediakan produk fashion yang berkualitas tinggi dengan desain yang stylish dan elegan. Lokasinya itu ada di Jalan Citra Kebun Mas, Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Lalu slide selanjutnya, aspek studi kelayakan bisnis. Usaha perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan menguntungkan. Seperti ada aspek legal, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen dan operasi, aspek teknis dan operasi, aspek lingkungan hidup atau AMDAL, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan aspek legal dari usaha Najla Fashion. Telah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat dan telah memiliki surat izin usaha perdagangan yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) dengan nomor MIB, nomor induk berusaha. Selain itu, Najla Fashion juga telah memperoleh izin usaha perdagangan dan SKDU atau surat keterangan domisili usaha yang menunjukkan bahwa usaha ini telah memenuhi persyaratan hukum dan legalitas yang diperlukan. Dengan demikian, berdasarkan aspek hukum dan legalitas, Najla Fashion layak untuk dijalankan. Lalu, ada aspek pasar dan pemasaran. Target pasarnya itu remaja dari umur 17 tahun sampai 19 tahun, dewasa, keluarga, lansia. Terus produknya t-shirt dan kualitas premium. Dengan harga 100.000 per pieces, distribusinya ada offline dan online, Shopee maupun Instagram. Terus ada promosi juga, diskon spesial, kerjasama dengan influencer. Lalu selanjutnya di sini ada aspek keuangan, sarana dan prasarana. Biaya sewa dibayar di muka, mesin jahit, overlock, meja potong, kursi, rak penyimpanan, AC, peralatan desain, komputer dan software desain, printer untuk desain, alat pemasaran dengan total modal investasi 80.500.000 rupiah. Terus biaya awal dengan biaya sewa tempat, peralatan, bahan baku, AC, desain dan branding, pemasaran awal, gaji karyawan, biaya operasional lainnya, lalu total biaya awalnya itu 95 juta. Aspek keuangan cash flow didasarkan pada asumsi penjualan sebesar 100 juta pada tahun pertama dengan modal kerja selama 6 bulan. Pendapatan total penjualan tahun pertama 100 juta, pengeluaran operasional biaya listrik, air, internet 18 juta, gaji manajer 60 juta, gaji karyawan 48 juta, biaya promosi dan perawatan 13 juta, total biaya operasional tahunan 200 juta 700.000 rupiah. Lalu cash flow tahunan, total pendapatan kurang total biaya operasional
100 juta dikurang 200 juta 700.000, defisit 100 700.000, terkompensasi dengan investasi awal. Payback periodnya investasi awal 95 juta, kas bersih tahunan 64 juta tahun pertama, payback periodnya selesai di tahun kedua. Selanjutnya ada aspek manajemen dan operasi. Tugas utama pemilik keputusan strategis dan visi. Manajer operasional itu proses produksi, pengadaan bahan, dan pengiriman. Lalu manajer keuangan itu laporan, keuangan, arus kas, dan anggaran. Manajer pemasaran itu strategi pemasaran, promosi online atau offline. Terus karyawan produksi, menjahit, memotong kain, merakit produk. Terus kapasitas produksinya produksi bulanan 300 sampai 400 pakaian. Jam kerja 8 jam per hari atau 6 hari per minggu. Target penjualannya 300 sampai 400 pakaian sesuai dengan permintaan pasar. Lokasi usahanya itu alamatnya di Jalan Citra Kebun Mas, Karawang Timur. Keunggulan strategisnya mudah dijangkau karena dekat perumahannya dengan tol. Lalu di sini ada pemasaran dan penjualan. Strategi pemasarannya menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok untuk promosi. Marketplace, Shopee, Tokopedia untuk memperluas jangkauan. Kampanye digitalnya dengan konten kreatif, foto atau video. Promosinya diskon khusus untuk pelanggan baru. Program referral. Ajak teman dapat diskon. Bundling produk untuk meningkatkan penjualan. Lalu melayani pelanggan lokal dengan pelayanan ramah dan responsif. Di sini ada gambar contoh gambarnya, ada desain desainnya. Terus selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Aspek operasional Najla Fashion berlokasi di area perkotaan strategis yang mudah diakses, meningkatkan peluang menarik pelanggan, dan membangun kesadaran merek. Produk yang diproduksi adalah t-shirt dengan desain inovatif, berbahan katun premium berkualitas, mengikuti tren pasar. Terus ruangan yang dibutuhkan untuk operasional awal adalah 9x11 meter dengan tata letak yang efisien seperti pada gambar di PPT ini. Lalu selanjutnya ada aspek lingkungan hidup atau AMDAL. Najla Fashion menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui AMDAL untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan berkomitmen mengelola limbah cair dan padat secara bertanggung jawab, seperti pengelolaan limbah cair dan didaur ulang sisa kainnya. Penggunaan bahan ramah lingkungan seperti kain organik dan pewarna alami menjadi prioritas untuk mengurangi pencemaran dan menjaga kesehatan konsumen. Selain itu, Najla Fashion mengikuti semua regulasi lingkungan termasuk izin usaha dan pembuangan limbah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Najla Fashion hadir dengan visi menjadi merek fashion yang tidak hanya stylish, tapi juga bertanggung jawab. Dengan lokasi strategis yang mudah diakses, produk berkualitas tinggi yang mengikuti tren terkini, dan operasional yang dirancang efisien, Najla Fashion siap memenuhi kebutuhan pasar. Kami tidak hanya fokus pada profit, tapi juga peduli terhadap lingkungan dengan mengelola limbah secara bijak, menggunakan bahan ramah lingkungan, dan mematuhi regulasi. Melalui strategi pemasaran kreatif dan manajemen profesional, Najla Fashion optimis berkembang pesat menjadi pilihan utama pelanggan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Terima kasih.